buku Risalah untuk Kaum Muslimin karya Syed Muhammad Naqib Alatas. Kita sudah di penghujung ya, sudah di perenggan ke-72. Kalau dilihat dari isi kandungannya, di sini dijelaskan paham sekuler dan pensekularan ya. Ya. Minggu lalu kita belajar tentang makna sekuler ya. Sekularisasi ya. Di perenggan 71 ya. Yang artinya adalah masa dan ataupun di sini dan kini. Di sini kinian gitu ya. Here and now. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Dalam buku yang lain beliau menjelaskan here and now. Kalau dalam bahasa Arabnya, Prof. Alatas sangat tegas, bukan ilmaniyah. Karena ilmaniyah akar katanya dari bahasa Arabnya ilm, dan tidak mungkin sekular itu adalah ilm. Ya, gitu ya. Jadi beliau mempropos makna yang tepat dalam memaknai sekularisasi ini. Kalau tidak salah, yang seingat saya ya harus menuju ataupun mengikut makna dasar dari kata tersebut ya. Sekulariah ataupun huna al-aniyah. Huna di sini, al-an itu sekarang, here and now. Huna al-aniyah. Jadi bukan ilmaniyah. Kalau ilm itu terlalu mulia untuk makna sekularisasi ya, tidak tepat ya. Itu ya. Kata beliau begitu di buku Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Di mukaddimahnya ya. Ini juga di sini dalam bahasa Melayu Risalah untuk Kaum Muslimin, beliau memaknainya ke di sini kinian ya. Ya. Baik, kita lanjutkan ke itu sekilas tentang pelajaran minggu lalu ya. Ya. Jadi keadaan sekularisasi juga beliau menjelaskan itu berlaku ataupun berada di pertama di kota-kota yang mana di situ ada apa namanya refleksi daripada keberagaman ya, kemapanan ya. Nah, kemudian yang kedua, sekularisasi atau pensekularan juga berlaku di dalam akal kita, yang mana akal itu tentunya dibentuk melalui faham bahasa atau paham proses bagaimana kita menuturkan sesuatu ya. Itu ya. Jadi ada 3. Oke. Mungkin itu. Sekarang kita masuk ke perenggan 72. Ta'rif mengenai faham sekular dan kejadian pensekularan atau proses sekularisasi yang benar-benar memberikan sifatnya bagi kefahaman kita ini memang tepat sekali bersesuaian dengan apa yang berlaku dalam kehidupan rohani dan akali dan jasmani dan zahiri orang barat dan kebudayaan serta tamadun barat ya. Jadi memang proses sekularisasi itu memang apa ya? Memang terjadi dalam bentuk zahir dan batinnya orang barat, dan itu membentuk kebudayaan ya, serta
tamadun ataupun peradaban Barat. Ya. Jadi memang Barat itu dia bisa menjadi Barat itu karena ada faham ini. Ya, salah satunya adalah sekularisme, ya, paham sekularisme. Dan di perenggan sebelumnya beliau menjelaskan jauh sebelum apa namanya sebelum abad pencerahan gitu ya, prosesnya itu jauh. Jadi sudah ada apa namanya dalam rahim, kalau ibaratnya dalam rahim sejarah dan peradaban Barat ya. Mungkin jauh sebelum Islam pun sudah ada ya, bahkan sebelum Islam kan dimulai dari itu ya, apa, Saint Augustine ya. Ya itu kan Saint Augustine kan 400 Masehi ya, sekitar segitu ya. Jadi sebelum Islam. Jadi faham ini sudah muncul jauh-jauh sebelum abad pertengahan, ataupun ini muncul di early medieval ages ya. Itu kalau kita ini early medieval ages ataupun dark ages. Nah, dark ages, tapi jarang-jarang kalau dark ages itu biasanya kalau ini early medieval ages gitu. Jadi lebih awal abad pertengahan gitu, ataupun disebut zaman dark ages gitu. Tapi sekarang orang jarang mengomong dark ages ya, karena dark itu kan identiknya negatif ya. Jadi early medieval ages. Itu yang pengetahuan saya begitu ya. Dan justru ianya hanya betul benar sebagai kenyataan yang hak apabila kita kenakan kejadiannya semata-mata sebagai memberikan sifat serta keadaan hidup kebudayaan dan tamadun Barat Jua. Sesungguhnya benarlah memang pensekularan itu adalah hasil dari sejarah pengalaman lama. Oh ini ya yang barusan kita bincangkan ya. Pengalaman lama orang Barat menghidupi ketegangan antara falsafah dan agama. Ya, ketegangan itu terjadi ya karena adanya ketidakmesraan. Nah, kemesraan itu bahasa Melayunya begitu ya. Ketidakmesraan antara falsafah, tidak harmoninya antara falsafah dan agama. Jadi tidak bisa disatukan gitu ya. Dia selalu dalam keadaan tegang ataupun konfrontasi antara pandangan alam yang semata-mata berdasar pada tayangan akal jasmani dan pandangan alam yang semata-mata berdasar pada tayangan indera khayali. Itu ya. Jadi akal jasmani dan indera khayali ini selalu bertentangan. Ketegangan yang terjelma dalam jiwa Barat akibat hidup berwas-was ya, antara dua pandangan alam yang bertentangan itu sudah mulai nyata di Yunani purbakala. Kira-kira 600 tahun sebelum zaman Nabi Isa. Wow. Alaihissalam. Ya, wow. Jadi malah Prof. Alatas melihat ketegangan itu terjelma dalam jiwa Barat itu malah jauh lagi sebelum Islam ya. Di Yunani purbakala kira-kira 600 tahun sebelum zaman Nabi Isa alaihissalam. Dari zaman Milesia dan Samos dan Elia terus ke zaman Sufasta dan Sokrates ya. Ini Sokrates ini sebelum Aristotel ya. Jadi jauh lagi ya. Jadi kalau tadi kalau sebelumnya Prof. Alatas bilang pada ada ketegangan antara intelektus dan rasio ya, yang mana itu dibawa oleh Saint Augustine.
dan juga intelektus ya. Kemudian rasio ketika zaman pertengahan, yaitu Saint Thomas Aquinas. Ini Provalatas menyatakan bahwasanya ketegangan itu 600 tahun sebelum zaman Nabi Isa. Ini bisa dicek ya, dalam kita harus membuktikan ya apa yang dimaksud ini. Ya, kita bisa buka dalam Great Book ya, of Western Civilization ya. Ya, maksudnya harus di cross check lagi biar kebenarannya itu tambah yakin. Nah, itu ya. Jadi itu ketegangannya terjadi 600 tahun sebelum zaman Nabi Isa. Itu di zaman ini ya. Jadi sudah menjiwai gitu ya dalam peradaban barat ya, ketegangan tersebut, ketidakharmonisan antara filsafat dan agama itu ya. Oleh karena itu orang-orang yang terpengaruh pemikiran barat, kebanyakannya itu akan bertanya gitu. Ataupun orang yang awam itu, filsafat itu haram. Belajar filsafat itu haram karena itu tadi ada aspek-aspek yang mungkin bertentangan dengan agama dalam konteks peradaban barat ya. Nah, itu. Ataupun belajar agama tidak perlu ataupun tidak boleh membaca buku-buku filsafat. Nah, jadi belajar agama dok. Karena filsafat haram, jadi agama dok. Padahal permasalahan yang terjadi berangkat dari pemikiran-pemikiran falsafah ya. Ataupun yang belajar filsafat itu nggak usah belajar agama karena udah pinter nih, udah pinter berretorika ya, berdebat, sudah kelihatan ilmiah gitu ya. Kelihatan intelektual, jadi nggak perlu beragama ataupun belajar agama ya. Ataupun memperdalam agama. Untuk apa ini kan filsafat kan ilmu yang tinggi. Nah, jadi ada dua ketegangan itu. Jadi kalau yang itu tidak seharusnya terjadi pada seorang muslim gitu. Bisa nggak kita belajar filsafat untuk menguatkan, harusnya gitu, untuk menguatkan pemahaman kita terhadap agama Islam, bukan sebaliknya. Untuk menguatkan persyarikatan. Untuk apa? Untuk memperkuat persyarikatan ya. Jadi apa nih Jod? Ya, Kristen. Ya. Oke. Untuk memperkuat persyarikatan, bisa juga. Ya. Karena syarikatnya punya Allah, punya umat. Bukan punya Allah, punya umat Islam. Iya, betul. Power. Ya, manpower. Ya. Dari zaman para filosof ya udah ya. Dari zaman Socrates, dari zaman para filosof Megara sampai zaman ke Plato, Aristoteles. Dan kemudian terus ke zaman Helenista yang menjelma falsafah golongan Stoa dan Epikuria. Kemudian Neoplatonisme dan agama Kristen. Jadi Provalatas sudah memberikan sebuah apa namanya, kalau di sini ya di perenggan ini sebuah titik bahwasanya kalau kita membaca ini mesti ada ketegangan, gitu ya, dalam pemikiran mereka antara falsafah dan agama, gitu. Itu clue. Itu adalah apa namanya, salah satu upaya agar kita ketika membaca ini itu benar nggak ada ketegangan ini, gitu ya. Jadi kenapa tegang? Ya, memang jiwa Barat begitu kan gitu. Jadi tidak bisa harmoni antara falsafah dan agama. Nah, itu ya. Ataupun dualistik, dualisme. Nah, itu.
Jadi beliau memberikan petunjuk begitu, memberikan guideline agar kita itu tidak apa ya. Memang sepertinya paragraf ini sedikit ya, tetapi memberikan sebuah peta yang mana kalau kita baca Great Book of Western Civilization ataupun Tobakot apa biografi para pemikir Yunani, mereka akan bersitegang ya antara ini berfilsafat, beretorika dan beragama, ataupun beragama dan beretorika. Gitu ya. Jadi ketegangan ini ya. Jadi antara kehidupan rohani dan akali, jasmani dan zahiri ya. Jadi yang zahir dan yang batin itu bersitegang terus ya. Itu perenggan ke-72. Baik, masih jam setengah 10 lebih dikit. Nah, masih sangat sore ya. Kita lanjutkan dulu ya sedikit perenggan 73. Dari sejak terjelmanya agama Kristen, maka kebudayaan Romawi telah mengenakan pengaruhnya mendalam ke dalam jiwa dan tubuhnya. Ya. Jadi ketika agama Kristen itu muncul, kebudayaan Romawi itu sudah mendalam ya, sudah apa ya, sudah sangat dalam merasuki apa namanya agama tersebut ya, budayaan Romawi. Bukan hanya masuk ke dalam jiwa tapi juga dalam tubuh ya, secara rohani dan jasadi sudah masuk merasuki. Jadi sudah sangat kental agama Kristen itu terpengaruhi oleh kebudayaan Romawi. Ya. Gitu ya. Dan telah mengalirkan pengaruhnya itu ke seluruh nadi anggotanya sehingga segala makna sampai maknanya serta paham yang merencanakan tanggapan akalnya dan rekaan teologinya. Jadi secara filosofinya dan teologinya tercara dalam bahasa Latin. Ya. Tercara itu tertuang dalam bahasa Latin ya. Menerusi bahasa Latin juga diserapkan masuk ke dalam jiwanya mesra falsafah harmoni ya, secara harmoni ya, dimasukkan secara ke dalam jiwa secara harmoni falsafah serta pandangan alam yang ditayangkan oleh pemikiran Aristoteles dan lain-lain anasir kebudayaan Barat dan unsur-unsur lain kebudayaan Barat ya. Jadi pemikiran Aristoteles sudah masuk di situ. Oke. Mengosongkan anasir kebudayaan yang mengosongkan alam tabi'i secara yang sedemikian menyeluruhnya dari sebarang makna rohani sehingga dia dipandang sebagai benda belaka ya. Memang kontribusi Aristoteles sekali lagi pada perangan-perangan sebelumnya, jadi memang kontribusi pemikiran Aristoteles dalam apa ya, dalam teologi Kristen ataupun dalam kebudayaan Barat itu mengosongkan makna rohani ya, makna-makna yang metafisik. Kemudian ataupun yang mana metafisik itu dia menjadi
fisik belaka, hanya fisiknya saja ya, yang dinilai. Jadi rohaninya sudah dikosongkan ataupun tidak dianggap. Ya. Itu kontribusi pemikiran Aristoteles ya dalam sejarah kebudayaan Barat Kristen. Ya. Terus sekali lagi, dari mana orang Barat tahu pemikiran Aristoteles? Ya dari umat Islam, dari filosof Muslim, ya, yang dibawa oleh Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, ya, Imam Ghazali. Tetapi ketika mereka membacanya itu, mereka menggunakan spirit, apapun pemahaman kebudayaannya. Nah, jadi yang aspek-aspek metafisik Islam itu dibuang. Dia ngambil yang sesuai dengan seleranya, dengan jiwanya, gitu ya. Sesuai dengan semangatnya. Nah, itu semangat kebudayaannya. Nah, itu kontribusi apa ya? Kontribusi itu salah satu kontribusi Saint Thomas Aquinas ya, dalam mempelajari filsafat Aristoteles melalui para filosof Muslim. Itu ya. Kalau kita filosof Muslim itu bukan seperti orang-orang ini ya, orang-orang Barat sebagai filosof ya. Karena Imam Ghazali, Ibn Sina itu juga beliau menulis kitab tauhid. Nah, beliau juga seorang yang alim ya. Jadi bukan hanya filosof cerdas secara pemikiran, tapi juga kedalaman rohaninya itu juga sangat dalam. Pengosongan alam tabi'i daripada kandungan ini kalau diikuti perenggan 73 ini seperti beliau menegaskan perenggan-perenggan sebelumnya ya, kalau kita ikuti ya. Perenggan 70 ya, 71, 72 ini kayak menekankan ini. Yang waktu rekaman saya yang tidak terekam itu, itu salah satunya ini kayak menekankan kembali pengosongan alam tabi'i daripada kandungan sebarang sifat ruhaniyah itulah sesungguhnya yang merupakan unsur utama yang memulakan gerak ke arah pensekularan agama Kristen dan dunia Barat. Ya, pengosongan alam tabi'i daripada kandungan sebarang sifat ruhaniyah. Ya, karena memang fokusnya adalah bagaimana alam tabi'i ini dapat difahami secara akli, secara logis ya, gitu. Dan itu harus menafikan sifat-sifat rohaniah di dalam Barat itu. Kalau dia mengambil sifat rohaniah itu tidak nyambung ya, akan bertentangan terus, akan tegang. Oleh karena itu dibuang wae. Ya. Ya, ini yang memulakan gerak ke arah pensekuleran agama Kristen dan dunia Barat. Nah, itu prosesnya kan berabad-abad itu. Jadi, sekali lagi gerak kebudayaan itu dan peradaban itu memang dimulai dari para pemikirnya, ya, concern para pemikirnya. Ya. Karena dia yang menggerakkan kefahaman. Ya. Bukan politisi ya. Politisi itu yang memahami, yang mengamalkan apa yang dipahami oleh para filosof. Itu. Ya, karena politisi itu kan dia nggak sempat baca. Terus dia beramalnya gimana? Ya minta nasihat sama orang-orang ini, penasihatnya. Penasihatnya itulah
Filosof. Nah, dialah yang menjadi apa? Konsultan ya. Kalau sekarang apa? Dewan Pertimbangan Presiden. Gitu. Dilihat Dewan Pertimbangan Presiden itu siapa saja Anda lihat. Itu para filosof nggak di Indonesia ini. Ya, ahli strategi tentunya. Entah itu di luar ya. Kemudian mungkin ada ulama ya. Ya. Jadi gitu. Di suatu negara mesti gitu. Ada mufti, dimintain pertimbangan nih gimana ini. Itu. Jadi para politisi itu nggak sempat baca, kan sibuk jarang ya. Ada politisi dalam sejarah Islam yang mungkin luar biasa ya, Umar bin Abdul Aziz itu ya. Dan beliau juga sangat takzim kepada para ulama untuk menasihati. Sultan Al-Fatih pun sama. Begitu ya, jadi ada kombinasi di situ. Ya, pengaruhnya ada dulu kita dalam satu kelas itu membaca artikel McKeown yang ditulis oleh McKeown itu. Philosopher itu sebagai agen, the agent of civilization itu. Jadi para filosof itu sebagai penggerak tegaknya peradaban Islam, peradaban Barat. Itu ya. Kok sampai ke sini, oke. Agama Kristen tiada terdaya menahan kemasukan pengaruh-pengaruh itu. Ya, pengaruh-pengaruh ini ya, gerak proses pensekularan ya. Agama Kristen tiada terdaya menahan kemasukan pengaruh-pengaruh itu dan gagal dalam segala usaha bagi mengkristenkan anasir luar yang menyerapkan diri ke dalamnya. Ya, ini yang sudah diceritakan sebelum-sebelumnya. Ya, gereja mendirikan universitas, dan universitas di situ ada diskurs ilmiah yang konon ceritanya untuk menguatkan gereja. Ternyata tidak demikian, justru malah menggugat otoritas gereja. Oleh karena itu gereja tergugat keabsahannya oleh para intelektual yang dibiayai oleh gereja sendiri. Jadi gereja bunuh diri ya. Bunuh diri secara perlahan-lahan lah ibaratnya. Padahal biayanya semuanya dari Kristen. Dari gereja maksudnya. Ke Amerika dia. Ke Amerika. Aman. Dengan tiada disadarinya ya. Dan kemudian apabila disadarinya justru tiada dimampui pula penolakannya. Ya. Inilah tiada disadarinya itu kekuatan soft power intelektual itu ya. Jadi cukup walaupun dia tidak kelihatan, tetapi dia memberikan pengaruh yang dahsyat ya. Nantinya gitu ya. Makanya Prof. Alatas ketika melihat tantangan eksternal itu adalah sekularisme sebagai program filsafat, dan itu dekonstruksi ilmu yang bersifat permasalahan umat Islam yang dahsyat itu. Karena Barat sudah begitu dengan cara apa? Yaitu tadi diskurs, intelektual diskurs yang dibangun oleh gereja melalui universitas-universitasnya, sehingga akhirnya universitas tersebut menggugat otoritas gereja, ataupun alumni-alumninya, pemikir-pemikirannya menggugat otoritas gereja. Gitu ya.
Dahsyat bukan? Ya. Itu pengaruh soft power, yang mana itu adalah, kalau ibarat soft power itu, kalau ini software ya, software. Jadi langsung hang ini, walaupun casingnya bagus, handphonenya bagus, tapi kalau apa jenenge virus ataupun apa namanya ya, virusnya itu masuk, udah tinggal bagus casingnya, bentuknya saja, tapi dalamnya udah nggak bisa dipakai ini. Nah, itu ya, itu dahsyatnya apa pemikiran ya, dahsyatnya apa pengaruh software, software yang merusak ya, ataupun virus. Virus itu kan nggak kelihatan. Dan virus pemikiran itu kalau ngerusak kan gampang kan gitu. Daripada apa ya? Ya ibaratnya kalau rumah lah, kita mendirikan rumah itu kan mahal. Karena dia harus tertib, harus ikut disiplin bangunannya, kalau nggak roboh. Nah, kalau kita merobohkan itu mudah sekali, pakai bulldozer nggak usah mikir kan itu. Yang penting apa jenenge kabel wis dilepas, wis dem. Nah, itulah mending dekonstruksi konstruksi dan dekonstruksi bedanya ya. Konstruksi itu ya sinau sing tertib itu susah. Kalau dekonstruk itu mudah kan kalau itu. Asal logis saja, masuk akal kepada orang yang ini, walaupun merusak ya wis ra apa-apa gitu. Merusak tatanan maksudnya. Tatanan yang sudah yang baku ya, terkonstruksi. Makanya sekarang wacana-wacana dekonstruksi itu harus dilihat betul-betul ya. Dekonstruksi keilmuan Islam, berarti kan ilmu Islam ada yang nggak benar. Dekonstruksi apa lagi ya, dekonstruksi apa Hukum Islam. dekonstruksi hukum Islam. Waduh, memang kayaknya kedengarnya kayaknya ilmiah tapi dekonstruk ngerusak. Gitu aja kan ya, mudeng gitu kalau nggak paham. Dekonstruksi kan keren itu bahasanya kan, apalagi kalau mahasiswa kan, konstruksi sama dekonstruksi. Kalau konstruksi itu bangunan, kalau dekonstruksi itu wacana ilmiah. Itu kan efeknya itu kan, konstruksi ke bangunan, kalau dekonstruksi ke wacana keilmuan. Teknik sipil. Nah, itulah bagaimana seorang ilmuwan itu bisa memberikan warna ya, warna kayak nuansa, kayaknya dia positif gitu, kayak yang positif. Tapi kalau dilihat detail, ya wallahu a'lam, harus dilihat secara ini. Nah, itu ya. Dengan tiada disadarinya, dan kemudian apabila disadarinya justru tiada dimampui pula penolakannya ya, karena dahsyatnya arus ya, maka agama Kristen membiarkan saja perkembangan. Nah, biarkan saja karena dahsyatnya itu ya, membiarkan saja perkembangan pensekuleran itu menjangkit ke seluruh anggotanya tanpa menginsafi bahwa segala gejala asing yang sedia terpendam dalam sanubarinya sendiri itu nantinya akan merebak, membiak, merosak diri ya, membiak, merosak diri. Ya, intinya itu tadi ya, udah dekonstruksi ya agama Kristen akhirnya ya wis lah ngono wae lah, nah gitu. Ya toh juga masyarakat juga menginginkan itu kan gitu. Apa kaum intelektualnya juga menginginkan. Nah, gitu ya. Sedikit lagi ya. Apabila akibat pensekuleran itu terjelma dalam falsafah dan teologi dan metafisik dan sains, merajalai segala wajah kehidupan barat sambil menularkan racunnya ke dunia raya, maka nyaris-nyarislah terlambat tibanya kesadaran serta keinsafan yang baru kini mengejutkan agama Kristen. Keinsafan akan gentingnya peristiwa yang telah menimpa dirinya dan dunia barat. Ya begitulah ya proses sekularisasi di barat ya,
pensekuleran dalam filsafat, dalam teologi, dalam kajian metafisika dan sains. Ya. Ya. Nah, mungkin cukup itu dulu ya. Di eman-eman. Nah, biar nggak terlalu malam ya, karena Anda semuanya harus, mungkin ada yang program apa tahajud malam, Mas Jody. Mas, ya nanti bisa disambung dengan diskusi. Ya. Sampai sahur ya. Wih. Ya, Kak. Ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup sesi bacaan buku risalah untuk kaum muslimin dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya mungkin ada tambahan ataupun pertanyaan, diskusi ringan, monggo. Ini tetap dinyalain atau gimana, Mas? Wah, tuh, oke. Dari sebelahan bro. Ayo Kurang di bahan. ini awal. Malah ya sih. Tadi itu yang dikhawatirkan tadi apa tuh, Tat? Yang sekularisme sebagai filsafat yang Mustafa Ya, dikhawatirkan. program filsafat. Ya itu karena dia terstruktur untuk unsurnya ketegangan itu tadi, Mas. Kalau dia filsafat kan dia sebuah bentuk yang mana kalau bentuk itu kita ambil itu akan kalau kita nggak tahu petanya, peta program tersebut, maka peta tersebut akan kita jadikan peta ataupun tatanan nilai untuk menilai agama kita. Nah, gitu. Jadi kita menilai agama kita dengan pandangan hidup sekuler. Ya. Karena dia membawa sebuah sistem berpikir. Sistem itu kan paket. Dan paket itu dia sudah pakem. Gitu. Dan pakem-pakemnya salah satunya adalah ketegangan tadi itu antara agama dan filsafat, kemudian rohani dan jasadi, dunia dan akhirat. Nah, itu gitu. Itu program, itu paket. Ibarat paket kan sudah ini. Paket hemat. Iya. Paket panas. Nggak boleh ganti kan ini. Ya itu paketnya. Ya, dari tadi pembahasan tadi kan ada yang menarik soal stoa itu tadi. Wah. Stoa tadi kan apa ya? Saya dulu pernah. Ya baru tadi sih. Ngrungokne kajiane Pak Farudin Faiz, cuma sayangnya karena yo ngantuk sisan wis. Jadi tak tinggal tidur sampai habis baterai. Ya. Karena menarik dari segi apa definisinya stoikisme. Jadi dari situ kan saya kan belum mempelajari secara menyeluruh, tapi lagi cuman definisinya, intinya kan memang berpikir ya yang enak-enak aja, ndak usah di luar kendali kita. Jadi makanya ada banyak yang membahas jadi stoikis 5 tahun, ada yang di Dokuvlog, ada juga membahas tentang stoikisme gitu. Jadi kira-kira pandangannya gimana dari apa? Ya risalah untuk kaum muslimin tadi, ketika ada pandangan-pandangan dari Yunani kuno soal bagaimana cara hidup yang enak gitu bahasanya.
Ya, dan itu kan memang perspektifnya perspektif Yunani, artinya perspektifnya bukan perspektif Islam. Nah itu bagaimana ketika menanggapi isme-isme yang ibaratnya itu isme yang ringan dan itu paling tua kalau kata Pak Fardin Faiz itu paling tua karena memang masih relate di zaman sekarang gitu. Ya. Ketika kalaupun nanti misalkan itu boleh-boleh saja ya, kalau saya bisa mempelajari menyeluruh malah tak kampanyekan karena di umur-umur SMA ini kan udah overthinking kan, akhirnya punya pandangan-pandangan seperti stoikisme yang atau stoa ini untuk menjadi apa terobosan bahwa hidup itu ya Nah, apa ya enak-enak aja lah, kalaupun ada yang nggak enak jangan terlalu difikirkan kan itu gitu. Mungkin itu sih Pak. Stoa stoikisme mainan baru. iya. Tolong. Oke. Kalau yang saya tangkap dari Mas Jody tadi, saya pernah baca stoicisme, tapi paham itu, tapi lupa apa isinya. Udah lama. Tapi saya dapat tangkap dari Mas Jody ya, bahwasanya stoicisme apa mengajarkan kita hidup tuh yang enak-enak saja gitu. Itu ya Mas Jody ya. Ya gitulah. Ya. Enak-enak ini dolis ya. Iya. Enak itu subjektif satu. Enak itu subjektif. Dan enak itu Menjaga juga pikiran. Stoikisme itu menjaga pikiran tenang dan rasional. ya. Kalau dia menenteramkan, kalau enak itu ya satu subjektif. Biar mungkin hidupnya biar ini ya Mas ya, apa namanya biar nggak darah tinggi gitu ya Mas ya, santai wae gitu. Nah, ya, ya, Mati ya sudah, nggak ada pembalasan. ya tapi enak itu ya harus diukur kan gitu. Hercules. Dia harus ada takaran enak itu. Kayak puasa, kalau secara kalau dalam konteks ini kita Ramadan ya, secara fisik ya gak enak. Dia apa namanya kayak menyiksa tubuh, nggak enak kan. Jadi berarti kan itu logika kita itu kalau kita nggak pakai agama, logika kita itu mengatakan puasa itu nggak enak. Tapi kalau kita pakai tuntunan dokter, itu kita bisa melihat puasa itu jadinya menyehatkan. Nah, jadi level keenakannya nggak enaknya jadi apa ya? Jadi berkurang. Oke, nggak enak tapi sehat. Oke. Nggak enak tapi sehat. Itu kan ukuran satu logika tadi kan logika manusia awam melihat puasa itu nggak enak. Kemudian kita naik lagi setelah konsultasi ke dokter, ke ahli ilmu fisik, ternyata puasa itu walaupun nggak enak tapi menyehatkan. Nah, jadi level nggak enak itu jadi terasa lebih berkurang. Gitu. Ya. Tapi kalau kita sebagai Muslim memang nggak enak. Tapi kalau itu kita melihat, kalau kita mengetahui bahwasanya puasa itu salah satu fadilahnya adalah bukan hanya kesehatan tubuh kita, tetapi juga
itu adalah wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi walaupun nggak enak, tapi dia mempunyai aspek-aspek yang membahagiakan kita di dunia secara saintis sehat. Yang kedua, secara metafisik kita juga dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita baca kitab Ihya kan, secara metafisik para malaikat itu menunggu di surga raya. Nah, gitu. Kemudian juga secara metafisik dia mempersempit jalannya setan di inna syaitana la yajri mini bani Adam majrad dam. Jadi apa namanya, setan itu dia akan jalan di ini. Saya baca di kitab Ihya. Saya karena saya ngajar di pondok itu, saya pakai kitab Ihya, jadi agak full di pondok itu ngisi seminggu 2 kali, jadi agak ingat itu. Secara metafisik memang jalannya setan ke tubuh kita itu dipersempit karena kita berpuasa. Jadi caranya adalah itu. Akhirnya kita melihat puasa itu bukan di level nafsu kita nggak enak. Kalau level nafsu kita secara pribadi subjektif memang nggak enak, tapi karena kita mengetahui aspek-aspek tadi, dokter oke, secara saintis, kemudian kita lebih mengetahui lagi bahwasanya itu wujud ketaatan kita kepada Allah, karena puasa Ramadan itu adalah rukun Islam yang kesekian. Itu kita sebagai hamba Allah harus begini. Dan fadilahnya salah satunya itu tadi, ditunggu oleh para malaikat sampai Sayyidah Aisyah itu, teruskan amalanmu. Kenapa ya Rasulullah? Nah, itu nanti kalau cerita panjang. Kalau kita mengetahui itu, dan itu para amalan para anbiya yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat disuruh oleh Allah menyaksikan hambanya yang berpuasa karena gembiranya Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya yang ingin menahan nafsunya itu, menahan nafsu dari makan, minum dan macam-macam maksiat. Itu para malaikat. Nah, kalau kita melihat itu, akhirnya hidup itu bukan enak secara logika, tapi juga enak secara rohani kan gitu. Walaupun itu mungkin tidak enak secara fisik gitu ya. Jadi level keenakan kita itu bukan level keenakan yang bersifat hewani kan gitu Mas Jody ya. Jadi ada pertimbangan enak, ada pertimbangan enak ya, salah satunya karena kita puasa ya itu. Jadi gitu. Enak-enak yuk dibagi jod. Jadi begitu. Ini bukan doang ini. Jadi masih banyak tafsiran itu. Maksudnya enak itu apa? Jadi, kalau lihat enaknya ya tuh. Lebih enak lagi bukan soal. Nikah, Jod. Oh, itu malah nggak enak. Kalau secara logika itu terikat. Kalau pakai logika aja ya. Kalau hidup kita harusnya ya nggak usah nikah, sama siapa aja bisa. Kan enak. Itu kalau kita level enak hayawani. Nikah itu enak secara fiksi tapi tidak secara fakta. Ya. Enak secara fiksi ya, itu multitafsir. Ya. Ya, kayak kita punya itu punya tafsiran enak itu ya. Contohnya puasa tadi itu Mas Jody. Ya. Jadi bukan seenak kita memandangnya. Yang lain. Itu tanggapan Mas Jody ya.
Tapi saya terus terang lupa apa itu stoicism ya. Makanya saya mungkin harus baca lagi itu. Ya, itu mungkin apa ya apa sesuatu yang harus ini. Apa tapi lupa. Oh, ini mau kebian. Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Jadi bukan lebih bertanya sih, lebih ingin menyampaikan aja, nanti bisa diberikan feedback, Pak. Jadi dari ketika saya renung berpikir, terus dari kajian di sini, terus ketika membaca itu ada beberapa poin yang saling berkolerasi, Pak. Saling sangkut paut. Jadi pada bagian ketika Marxisme, Pak. Jadi ketika Marxisme, jadi Karl Marx itu menyimpulkan bahwa religion is opium for society. Dan karena itu termasuk keluarganya si Marx ini tadi sangat benci terhadap agama. Dan mulai dari sini saya berpikir bahwa di kajian RUKM juga dijelaskan bahwa Eropa itu muak terhadap agama. Jadi saya muncul kolerasi pertama, Pak. Ini. Kemudian si Marx ini tadi bersama Friedrich Engels juga mengatakan bahwa sebuah revolusi tidak mungkin ditunggangi, apalagi ditunggangi oleh agama. Karena agama itu sifatnya pasif dan tidak bisa menggerakkan masyarakat secara massal untuk melakukan revolusi. Karena ya mungkin kecenderungannya terhadap agama yang pra-Renaissance, Pak. Dan kemudian saya berpikir lagi bahwa ketika Iran melakukan revolusi, walaupun didalangi oleh Syiah, seingat saya tanggal 11 Februari 1979 itu kan juga bagian dari revolusi yang didalangi oleh Islam, walaupun Syiah. Nah, dari kedua lini tadi, yang satu menganggap bahwa agama bukanlah sebuah jalan hidup, melainkan agama adalah sebuah candu bagi masyarakat yang tidak mungkin masyarakat bergerak dengan dalih agama. Dan di satu sisi faktanya membuktikan bahwa Iran saja revolusi mengatas dasar agama walaupun Syiah. Kemudian di sini kita belajar, saya banyak belajar dari guru-guru semua bahwa ya mau bagaimanapun agama ini memiliki andil besar ketika sebuah perubahan di masyarakat. Nah, mungkin hanya itu sih, Pak. Jadi ketika saya di sini itu saya merasakan bahwa ketika saya membaca, saya berpikir, saya berdialog dengan beberapa teman, saya seperti bermain puzzle gitu, Pak. Jadi ketika di sini mungkin saya masih bingung. Jujur saya masih bingung, Pak, pulang dari sini. Lagi mau bahas apa, jalan pusing, Pak. Tapi ketika saya di rumah saya berpikir, saya baca-baca, ini mungkin maksudnya Pak Zaki, maksudnya Pak Hanif tadi seperti ini, seperti ini. Kemudian ketika saya berdiskusi dengan Raffi misalnya, berarti memang poinnya memang harus runtut seperti ini. Jadi walaupun para filosof barat seperti Karl Marx dan Marxisme turunannya seperti mazhab Frankfurt dan lainnya itu mengatakan bahwa agama itu hanyalah candu. Menurut saya itu hanya karena mereka muak dengan abad ke-8 mungkin, Pak. Dan Islam, dan saya berpikir bahwa saya ini kuat kalau saya kembali agama. Buktinya apa? Daulah Abbasiyah misalnya. Jadi mungkin itu sih, Pak, kontradiksi yang saya pikirkan, dan mungkin nanti bisa dijelaskan oleh jenengan apakah saya ini benar atau salah pikiran saya bahwa Barat ini semakin mundur karena merasa bahwa religion is opium for society, dan Islam ini maju karena agama, Pak. Terima kasih. Iya. Biasa. Ya. Raffi barangkali nggak mau tersaingi. Mungkin saya tanggapi ya. Ya betul, Mas. Satu-satu dulu. Iya. Tadi apa? Kalau baca Karl Marx kan bisa terlihat, Mas. Di Google aja Karl Marx hidup tahun berapa, konteksnya Barat kalau tahun abad sekian itu ngapain, lagi apa, itu dia lagi proses apa,
Nah, itu dia akan melihat lebih enak gitu. Oke, dia ketika Renaissance, habis Renaissance itu apa? Orang-orang habis Renaissance begitu, apa dia lari terhadap agama, benci terhadap agama. Jadi kelihatan lebih enak. Ya. Jadi kalau kita ngelihat konteksnya ketika itu apa yang terjadi di Eropa, itu akan memang abad sekian gitu. Nah, gitu kan. Nah, tapi itu yang akan jadi masalah ketika itu diucapkan sama orang Islam. Itu dan itu diyakini, ya itu akan jadi problematis. Dan itu ditaruh di diyakini, kemudian di ini bahwasanya agama itu begini. Kan itu nggak terjadi pada kita. Dia betul dalam benar mungkin dalam konteks peradabannya, ya. Karena ada trauma-trauma sendiri kan gitu. Kalau misalkan umat Islam maju karena agama, itu bukan maju secara fisik saja, tetapi memberikan kita makna siapa diri kita. Itu yang paling penting. Ya. Itu maju kita bukan hanya fisik saja, tapi memberikan makna siapa diri kita. Ya. Makna yang benar, makna yang sejati, makna yang utuh, yang universal. Tuh, ya Prof. Alatas menjelaskan arti din itu ya. Ada 4 unsur itu. Ada aspek metafisik dari proses Alastu itu di dalam sini di awal-awal dijelaskan. Kemudian sampai yang terakhir yang mana agama itu menjadikan kita lebih dekat kepada fitrah kita sebagai manusia sesungguhnya. Nah, itu kan. Itu. Ya, kalau misalkan umat Islam maju dengan agama, ya betul, karena umat Islam memang nggak bisa lari dari makna itu, makna menjadi seorang ya kembali fitrah itu. Kembali fitrah itu kan kembali kepada siapa diri kita di dunia itu, untuk apa gitu. Dan itu kita bisa tahu ya dengan din itu, dengan agama Islam, dinul Islam, bukan din yang lain dan itu. Karena tidak ada din selain Islam. Inna dina indallahil Islam gitu. Tidak ada agama yang bisa menunjukkan mengembalikan kita kepada fitrahnya kecuali fitrah kita yang sejati ya, kecuali agama Islam. Ya. Tuh. Menjadikan kita seimbang. Ya memang betul. Ya. Jadi jangan dilihat kemajuan itu umat Islam bisa maju karena agama itu, ya betul. Tapi makna kemajuan itu apa? Ya, itu yang paling penting di situ. Dia maju bukan secara fisik saja, tapi juga kefahaman. Kalau maju secara fisik saja tapi tidak ada kefahaman yang tepat sesuai dengan agama yang dipeluknya, itu sama dengan sekularisasi itu tadi. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dia maju secara fisik, dia juga harus benar secara kefahaman dari agama yang dibawa, yang dipeluknya itu. Nah, gitu ya Mas ya. Karena itu yang penting, karena itu yang menjadi core daripada kemajuan. Jadi keseimbangan antara kefahaman kita terhadap makna dinul Islam sama harmonisasi kita dalam meletakkan kemajuan yang bersifat fisik sesuai dengan materi. Kemajuan yang bersifat materi itu diletakkan dalam konteks kefahaman kita terhadap agama itu. Jadi kalau kita maju secara fisik nanti saja, tapi secara kefahaman agama kita itu tidak dalam ataupun maju, sama saja dengan Barat. Jadi harus seimbang. Makanya Prof. Alatas menjelaskan di sini pentingnya ilmu fardu ain. Ya, fardu ain lagi, ilmu agama. Nah, fardu ain bukan itu ya, fardu ain. Maksudnya kedalaman kita terhadap kefahaman agama kita.
Jadi beliau tidak banyak menjelaskan tentang bagaimana Anda harus beli HP, apa merek HP atau bagaimana membangun rumah, tidak. Tapi bagaimana beliau memberikan guideline-guideline yang mungkin bersifat fundamental lah dalam melihat kemajuan-kemajuan yang kita dikelilingi oleh aspek-aspek yang bersifat materi itu tadi, Mas. Itu. Mungkin itu aja ketanggapan saya ya dari. Terima kasih Mas, sudah mantap. Ya, lagi tambah lagi puzzle. Sekali lagi puzzle. Memang betul, ilmu itu begitu Mas, harus aktif. Dia tidak bisa satu ini. Jangan harus mengumpulkan dari sana dan sini untuk membentuk kefahaman itu. Kayak Mas Fikri kan gini. Nanti beliau juga aktif buat konten, baca buku ini. Jadi kayak puzzle, nanti akan terkumpul sendiri. Itu hikmah itu. Itu namanya Allah memberikan kita kefahaman dari proses kita mencari itu. Kayak Mas Agung di sini, habis itu ngisi lagi di sana, habis itu nanti Allah memberikan itu. Gitu. Aktif di sana, Mas Hasan juga gitu, Mas Raffi. Kita semuanya kan gitu. Kayak Mas Jody kan sama gitu. Puzzle. Ngumpulin puzzle kita itu Mas sebenarnya. Ya, ngumpulin puzzle. Semoga puzzle itu mendekatkan kita kepada kefahaman yang baik terhadap agama kita, akhlak kita gitu. Makanya begitulah jiwa itu bergerak. Dan kita harus begitu, mencari ilmu tuh begitu. Ya, kefahaman tuh begitu Mas, kefahaman tuh begitu. Dia tidak bisa pasif. Dia nanti akan gini ya, nemu gini, gini ya. Oh, ternyata gini ya, gitu. Sama, saya juga masih begitu, sama. Dalam levelnya masing-masing ya. Kita sama dalam tahap yang sama, Mas. Sampai nanti tua begitu. Kita ngumpulin puzzle-puzzle dan semoga puzzle itu lebih situ memberikan kefahaman kita terhadap agama kita, siapa diri kita lebih baik gitu. Walaupun kita baca apa saja terserah itu. Makanya di situ pentingnya framework di situ. Sebenarnya framework di situ. Ya, itu masalah puzzle tadi, Mas. Puzzle itu begitu. Tapi ada sih. Makanya Prof. Alatas kan tujuan menuntut ilmu menjadi good man kan gitu. Good man. Semoga gitu. Insan kamil. Jadi dibangi lah. Lagi nggak mood nih. Kalau saya nambahin aja sih sisi sejarah lah. Wah. Itu yang tadi dikatakan apa tadi? Candu Opium ya, of society. of society ya. Uniknya itu Tan Malaka sebagai ketua PKI pertama ya istilahnya di Indonesia itu pada tahun 1922 itu dia menemui, waktu itu kan udah siapa, Lenin nih. Itu dia nemuin, kemudian dia mengatakan, dia membantah apa namanya argumentasinya Lenin bahwa agama harus dilawan kan gitu. Justru dia menceritakan bahwa di Hindia Belanda, konteksnya saya itu kan namanya Hindia Belanda. Hindia Belanda itu justru kekuatan revolusioner itu dibangun dari kaum agama, yaitu syarikat Islam. Islam ya ini syarikat Islam, di mana syarikat Islam itu terdiri dari jutaan petani. Itu argumentasi Tan Malaka. Dan itu sumbernya atau apa namanya api awalnya itu dari Solo. Gitu. Dari Solo, dari Lawean, dari ya Lawean gitu. Kemudian tokohnya saat itu adalah Haji Misbah. Ini Haji Samanhudi, betul. Haji Samanhudi, kemudian tetapi Haji Samanhudi kurang aktif atau kurang bisa mengembangkan lebih lanjut untuk ke yang lain. Kemudian dari Solo ini muncul satu ya katakanlah tokoh gitulah. Itu dari Komen yang bernama Haji Misbah itu, yang kemudian belakangan Haji Misbah itu diunggul-unggulkan sebagai salah satu
tokoh Islam gitu kan, atau kiai atau haji yang pro terhadap komunis gitu. Nah padahal ya tergantung sih namanya sejarah atau sosok itu tinggal siapa yang narik gitu loh. Nah Haji Misbah ini sama pendapatnya dengan Tan Malaka gitu loh. Dia kurang lebih apa mengatakannya itu kalau Islam, jadi sebenarnya konteksnya itu karena apa ya, cenderung kaum revolusioner itu kan cenderung reaktif gitu loh. Jadi dia merespon situasi di Hindia Belanda saat itu, dan dia mengatakan apa namanya, kalau orang Islam itu apa itu namanya, dia tidak revolusioner gitu kan, tidak progresif, tidak maju, tidak berani memberontak, itu Islamnya perlu dipertanyakan atau bukan Islam sejati. Kurang lebih seperti itu. Yang dia kritik itu yang paling keras adalah ketuanya Syarikat Islam. Waktu itu sudah ganti Cokroaminoto gitu loh. Cokroaminoto dikritik habis, kemudian dia keluar. Terus membangun Muhammadiyah. Justru Muhammadiyah Solo itu berkembang dari Haji Misbah itu. Haji Misbah mengundang Yai Ahmad Dahlan di kampungnya ini, Kampung Sewu. Terus kemudian pengennya adalah kita itu harus gerak maju gitu. Lebih dari ini. Tapi kayak Ahmad Dahlan dan yang lain enggak seperti itu. Akhirnya dia keluar, nggak lama kemudian dibuang, sama dengan Tan Malaka. Tan Malaka kan kemudian deportasi atau dibuang lah, tidak boleh di Hindia Belanda. Sama kalau Misbah dibuang ke Manowari, ke Papua, sampai meninggalnya di sana. Jadi ternyata nggak satu ini aja apa kalau di Indonesia kan tadi kalau siapa namanya Panji itu menyampaikan di Iran ya. Di Iran itu ada yang mengatakan Iran tuh sebenarnya sosialis religius, orang bilang mengatakan gitu. Nggak usah di Iran, di Indonesia pun sama. Awalnya pergerakan komunis itu ya dari Syarikat Islam yang berpecah itu tadi gitu loh. Kemudian semakin radikal ketika dimasuki oleh katakanlah entah intel Belanda atau orang Belanda yang kita kenal namanya apa? Sneflit ya. Sneflit itu. Jadi ya SDF dan segala macam. Jadi itu sejarah. Saya nggak ngomentari atau nambahin atau apanya, cuman bercerita sejarah, nambahin. Tadi kan memberi contoh Iran, saya kasih contoh di Indonesia saja, di Solo malah gitu. Mungkin seperti itu tambahan. Terima kasih. Nah, coba. Ini beda konteks sama. Cek. Tidak ada bensin ini lagi. Gak belum viral ya, Cek. Lah enggak, aku balik kantor ngerti. Di screening kan. Iya. Jadi menarik sekali pembahasan soal Karl Marx. Saya bawa bukunya ini, tapi masih awal saya bacanya lagi sampai ke perjuangan kelas, belum ke sosialisme dan lain-lain. Ini jadi buku yang lama sih. Ya, ada buku yang berapa di rumah tentang isme-isme. Bukunya wong Kampung Sewu ini. Ya kalau berbicara Kampung Sewu ya saya katakan sejarah lah. Kalau mau mengulik sejarah Kampung Sewu itu luas. Sampai ke dulu pernah ada dermaga. Banyak sekali. Tapi saya bertanyanya gini. Ini keluar dari konteks pembahasan Karl Marx dan lain-lain. Tadi kan menariknya itu gini. Baik itu relatif. Adil itu relatif. Baik itu multitafsir, adil itu multitafsir. Lalu kenapa yang enak dan baik itu multitafsir sementara jelek itu tidak? Kita harus mengenal. Menurutku dewe. Dan aku bertanya itu. Oke, kita misalkan bertanya soal apa? Hubungan di luar nikah itu jelek, sudah pasti jelek. Nggak ada baiknya kan gitu. Apalagi tapi terus juga ada beberapa hal lainnya gitu. Lalu kenapa yang baik-baik itu multitafsir, sementara yang jelek-jelek itu jelas? Itu pun ada kaitannya dengan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas,
Dan yang di tengah-tengah atau yang nafsi-nafsi itu juga jelas. Lalu kalau kita melihat baik itu multi tafsiran, kalau menurut saya berarti kurang jelas kan gitu. Tidak ada takaran oh baik itu seperti ini gitu. Kenapa yang baik-baik itu multi tafsir? Mungkin itu bisa dijawab. Ya. Ya, jelek tadi apa contohnya apa? Kalau yang jelek itu contohnya yang Zina. lah. Kan sudah pasti jelek, Iya. kebaikan. Iya. Itu takarannya seperti itu gitu. Sementara yang baik itu kenapa kok jadi relatif? Contoh misalkan adil itu baik, tapi adil itu relatif, bingung lah. Tidak ada kejelasan di sana. Ya itu karena mungkin ya kebaikan kenapa bisa bersinergi antara kita sama agama lain ya. Ataupun kepercayaan agama lain lah ya. Karena dia apa ya, sesuatu hal yang mungkin bersifat karena kita lebih ini ya, karena semua orang itu fitrah, dalam keadaan fitrah ya, dalam maksudnya dia ada apa ya, ada endapan-endapan fitri walaupun dia belum menjadi muslim gitu ya, Mbak, di dalam jiwanya itu ya. Karena di level alastu sana itu semuanya bersyahadat ya, dan bersyahadat itu maksudnya mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya. Nah, kemudian turun di bumi, ada yang muslim, ada non muslim. Nah, kemudian di level-level tertentu kita bisa apa ya, kebaikan tuh bisa kita share gitu loh. Di level tertentu ya, karena kita ini ya, jangan mungkin punya teman non muslim atau apa, bisa di level-level tertentu kita bisa sharing kebaikan. Ya nggak apa-apa. Itu. Tapi level kefahamannya, lagi-lagi level kefahaman kebaikan itu berbeda, Mas. Gitu ya. Tergantung dengan ilmu seseorang yang memiliki itu. Kalau kita umat Islam, baik itu bukan hanya baik secara sosial, tapi juga baik secara hablum minallah gitu. Level kebaikan kita kan di situ jelas itu ya. Gitu. Nah, kalau kejelekan kenapa bersifat apa, Mas? Mutlak. Ya enggak juga gitu. Bagaimana penafsiran kita aja. Ya kalau yang berzina itu habis itu dia bertaubat, ya dia jadi sesuatu hal yang mungkin apa ya, zinanya memang zinanya memang fasik. Aspek kelakuannya itu. Tapi kan habis itu dia hidup lagi. Misalkan kalau dia berikan kehidupan kemudian ada ini, dia bisa dia bisa berubah kan. Jadi perbuatannya itu yang mungkin ini yang kita judge jelek. Karena Allah mengatakan demikian. Tapi kan kalau ketika yang berbuat itu 5 menit kemudian menyesalinya, kemudian ini kan ya perbuatannya masih ini, tapi kan habis itu dia bisa berubah gitu. Dengan izin Allah lah tentunya dengan ini. Ya, semuanya tergantung bagaimana kita memandang. Oleh karena itu world view itu penting. Ya, biar kita tidak terjebak dalam pandangan alam Islam ya, pandangan hidup Islam ya, world view of Islam ya. Itu penting. Ya, kita mengatakan itu jelek itu karena kita beragama, Mas Jody. Kalau orang barat kan itu enggak jelek, normal lah itu. Kalau dia suka sama suka, bukanlah zina sih. Gimana itu mutlak? Karena kita seorang muslim aja, kita memandang itu jelek karena Allah mengatakan demikian. Tapi kalau orang non muslim ataupun orang barat lah dalam kebudayaannya, itu normal gitu.
itu bukan zina. Ya kalau selama dia suka sama suka, ya well, fine. Ora apa-apa. Enak wae sing penting ini. Itu maksudnya. Jadi kan bukan mutlak. Kita mutlak karena ada ukurannya. Dan orang barat nggak mengatakan itu jelek kok. Sih, oh. Ya, mengatakan jelek karena sisi kesehatan. Ya, dari sisi kesehatan ya. Saya kan menggunakan pasangan. Ya kan bisa aja nggak. Kan bisa pakai pengaman. Nah, Setia. Iya, setia. Tanpa ikatan. Sampai selesai. Ada artis tapi nggak tahu. Ya itu apa gitu. Jadi zina kita mengatakan itu jelek karena ya agama demikian mengatakannya Mas Judi. Terus kalau kebaikan kenapa ini ya karena ada sisi-sisi itu, ada sesuatu yang universal yang bisa kita sharing bahwasanya itu adalah sesuatu kebaikan. Ya, contohnya memberi ya. Mereka memberi hadiah ataupun memberi itu sesuatu hal yang baik kan gitu. Memberi apalagi berderma ya, ya memberi donasi ya, berdonasi, kemudian menolong, itu kan aspek-aspek yang universal ya. Karena itu mereka datang kalau ada bencana NGO mana aja bisa datang kan gitu. Karena itu secara logis kan orang sakit tuh harus ditolong, orang kena musibah harus ditolong kan gitu. Bukan diinjek lagi kan gitu. Injek itu bukan sifat manusia. Fitrah kita bukan begitu. Agama apapun lah. Bukan begitu. Kalau orang sakit ataupun orang kena musibah, kalau kita tambah musibah itu bukan sifat dasar manusia. Semua agama itu nggak begitu. Sifat dasar manusia pasti akan ditolong. Nah, sekarang motivasi kita menolong. Nah, itu baru perbedaannya lain gitu. Kita tentunya aspek-aspek agama kita harus dominan kan gitu. Mereka kita nggak tahu apa gitu. Apakah karena demi humanisme saja atau yang lainnya kan gitu. Kita kan tidak begitu saja. Itu Mas Jody ya. Jadi ada aspek-aspek yang universal kebaikan itu yang bisa kita ini. Yang tadi zina itu tadi mutlak itu ya ternyata nggak juga ya. Ibarat gitu, normal. Menarik sih ya. Iya, benar. Iya, Tapi, semuanya ya. pakai ini. Ya, ada yang mau nggak tahu Mas Yani, tolong tambahin lah. Saya takut ini. Tambahan. Biar. Coba dulu aja ya. Iya. Ini punya siapa ini? Ini mana, Mas? Hah? Oh. Iya. Oh, boleh ya? Kita stop dulu ya. Semua kita lanjut diskusinya secara live saja.